Halo guys, kembali lagi di channel Frau ID. Setelah kemarin Frau ID membahas film yang berjudul The Game Changers, sekarang gue berkesempatan untuk membuat video alur cerita dari The Warriors versi filmnya ya. Untuk yang versi gamenya sudah pernah gue upload di channel ini. Kalau kalian menonton, kalian bisa cek linknya di deskripsi di bawah ya. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke videonya. Cerita bermula di kota New York pada tahun 1979. Ada sekelompok geng yang markasnya berada di paling pinggir kota New York, atau lebih tepatnya di pesisir pantai. Geng itu bernama The Warriors. Jadi geng The Warriors ini adalah geng jagoan kita di film ini sampai ceritanya habis. Pada suatu hari ada sebuah pengumuman dari geng terkuat dan terbesar di kota New York. Geng tersebut bernama The Reeves. Geng The Reeves ini adalah geng yang paling disegani oleh seluruh geng yang ada di kota New York ini. Jadi seluruh geng yang ada di New York ini sangat takut sama geng The Reeves ini. Geng The Reeves ini ibaratkan seperti pusat geng dari seluruh geng yang ada di kota ini. Di sini ketua dari geng The Reeves yang bernama Silas ingin mengajak seluruh geng yang ada di kota New York untuk berkumpul di pusat kota. Dengan syarat setiap geng tidak boleh membawa senjata ke pertemuan tersebut. Niatnya Cyrus di sini adalah ia ingin mempersatukan seluruh geng yang ada di kota New York ini supaya berdamai dan saling bahu-membahu. Karena pada tahun 1979 di kota New York lebih banyak geng jalanan ketimbang polisi. Makanya di sini Cyrus akan menggunakan kesempatan tersebut untuk mengajak seluruh geng untuk saling bekerja sama biar menjadi kuat dalam melawan polisi, agar polisi juga tidak bisa menangkap mereka. Dan hal yang paling penting adalah supaya mereka bisa lancar menjalankan bisnis haram mereka. Karena pada tahun itu di New York sedang terjadi krisis ekonomi. Dan hal itulah yang dilakukan oleh para pemuda agar mereka bisa bertahan hidup. Dan Warriors langsung segera menuju ke pertemuan itu menaiki kereta. Singkat cerita, The Warriors telah sampai di lokasi tempat pertemuan tersebut. Di situ Cyrus langsung berpidato dan mengumumkan tentang perdamaian kepada seluruh geng. Dan seluruh geng pun setuju dengan usul Cyrus. Tapi sayangnya ada geng yang bernama The Rooks dan pemimpin geng The Rooks yang bernama Luther langsung menembakkan pistolnya ke arah Cyrus yang sedang mendeklarasikan perdamaian tersebut. Dan Cyrus pun terkapar setelah ditembak. Situasi menjadi sangat kacau di situ. Lalu di sini ketua geng The Warriors yang bernama Cleon yang mempunyai kupluk meja di atas kepalanya langsung menyuruh anggota geng The Warriors untuk kabur dari situ. Lalu setelah Cleon menyuruh anggota gengnya untuk kabur, di sini Cleon sang ketua geng The Warriors langsung menghampiri jasadnya Cyrus yang tertembak. Niatnya si Cleon ini sebenarnya baik, ia hanya ingin membantu geng The Reeves yang telah kehilangan pemimpinnya. Niatnya yang baik malah berujung petaka. Di sini Luther yang menembak Cyrus malah menuduh Cleon lah yang membunuh ketua geng The Reeves. Akhirnya karena si Cleon terfitnah ditambah geng The Reeves juga terprovokasi akan fitnahnya si Luther, si Cleon digebukin sama geng The Reeves. Cleon pun digebukin geng The Reeves. Akhirnya geng The Warriors berhasil kabur dari tempat pertemuan tersebut. Di sini dikarenakan The Warriors tidak memiliki pemimpin karena si Cleon digebukin, dan mereka pun memutuskan untuk siapa yang menjadi ketua geng The Warriors untuk saat ini. Nah, ada anggota geng The Warriors yang mencalonkan diri sebagai ketua yang bernama Swan. Di sini Swan bilang kalau dia memang sebelumnya, jauh sebelum pertemuan ini dilakukan, Swan itu telah diutus oleh si Cleon. Jikalau nanti Cleon kenapa-napa, Swan lah yang menggantikan posisinya Cleon. Jadi di sini Swan memang telah diutus oleh Cleon sebelumnya. Namun di sini ada salah satu anggota geng The Warriors yang protes yang bernama Ajax. Nah, karena Ajax ini adalah anggota geng The Warriors yang paling kuat. Ajax berkata, sejak kapan Swan menjadi ketua geng ini? Aturan yang memimpin geng The Warriors saat ini adalah yang paling terkuat, yaitu gua.
Padahal sebenarnya pemimpin itu bukan dihitung dari seberapa kuatnya, tetapi seberapa cerdik orang itu untuk mengatur strategi. Anggota lainnya banyak yang setuju untuk Swan yang menjadi ketua geng The Warrior saat ini. Dan di situ mereka semua menyuruh Ajax untuk mengalah dan membiarkan Swan untuk menjadi pemimpin The Warrior saat ini. Oke, back to the cerita. Dikarenakan saat ini geng The Reefs yang kehilangan pemimpinnya itu langsung menghubungi radio New York untuk mengumumkan kepada seluruh geng bahwasanya geng The Warriors lah yang membunuh ketua geng The Reefs yang bernama Cyrus. Diharapkan seluruh geng yang sedang dalam perjalanan pulang atau sedang keliling-keliling, kalau melihat geng The Warriors harus langsung ditangkap hidup atau mati. Lalu dengan segera The Warriors langsung pergi dari situ untuk segera pergi ke stasiun terdekat. Karena untuk saat ini mereka menggunakan kereta untuk pulang ke markas mereka. Namun sayangnya saat The Warriors hampir sampai di stasiun kereta, tiba-tiba saja The Warriors disambut oleh geng yang bernama Trouble AC. Untungnya The Warriors dengan sigap berhasil kabur dari kepungan geng Trouble AC yang berada di bus. Dan Warriors berhasil naik kereta dan berhasil kabur. Tiba-tiba di tengah perjalanan, kereta berhenti karena ada kebakaran di depannya. Daripada mereka kepergok di kereta yang sedang berhenti itu, dan mereka pun memutuskan untuk jalan kaki menuju ke stasiun berikutnya. Di tengah-tengah perjalanan itu, The Warriors bertemu dengan geng yang bernama Orphans, geng lemah yang ada di New York. Di situ dengan kecerdikan Swan, akhirnya Swan berhasil berdamai dengan geng Orphans dan The Warriors dipersilahkan untuk lewat dan pergi. Yang tadinya udah berdamai malah dipanas-panasin sama pacarnya ketua geng Orphans yang bernama Mercy. Di sini Mercy nggak suka sama geng Orphans karena geng Orphans itu lemah banget. Makanya di sini Mercy manas-manasin ketua geng Orphans. Lagi pula ternyata Mercy tiba-tiba aja suka sama Swan karena ganteng dan The Warriors adalah geng yang tangguh. Akhirnya terjadilah percekcokan di situ. Singkat cerita, Swan langsung mengalihkan perhatian geng Orphans dengan membakar mobil mereka yang terparkir di situ. Yang akhirnya The Warriors berhasil kabur dari situ. Dan tiba-tiba saja Mercy ikutan juga dengan The Warriors. Karena di sini Mercy udah nggak mau lagi sama geng Orphans. Geng Orphans itu kan geng yang lemah, jadinya Mercy nggak mau sama geng itu. Mercy lebih milih bersama geng The Warriors karena Mercy suka sekali dengan petualangan. Dan Warriors langsung menerima Mercy untuk ikut dengan mereka. Dan Warriors pun melanjutkan perjalanannya. Singkat cerita, akhirnya The Warriors yang sekarang ini bersama dengan Mercy berhasil sampai ke stasiun berikutnya. Namun sayangnya tiba-tiba saja di situ ada polisi yang sedang berpatroli dan sedang mengincar geng-geng terutama geng The Warriors. Akhirnya The Warriors memutuskan untuk berpencar, yang dimana nantinya mereka ini akan janjian di stasiun yang berada di pusat kota. Itu semua supaya mereka nggak langsung ketangkep sama polisi. Makanya di sini mereka memutuskan untuk langsung berpencar. Nah, di saat mereka semua berpencar, ada 3 anggota geng The Warriors yang berhasil lolos dari polisi dan juga berhasil mendapatkan kereta di sana. Dan ketiga anggota geng The Warriors itu langsung OTW ke lokasi janjian mereka di stasiun yang berada di pusat kota. Dan anggota The Warriors yang lainnya itu sekarang ini sedang bertarung melawan polisi. Sayangnya ada salah satu geng The Warriors yang bernama Fox mati terlindas kereta saat dia sedang berguling-gulingan dengan polisi di sana. Dan akhirnya Fox pun mati. Lalu dikarenakan Fox mati, otomatis mereka yang masih tersisa tetap harus melanjutkan perjalanannya. Namun sayangnya di tengah-tengah perjalanan mereka semua dikejar oleh geng yang bernama The Baseball Furies. Ternyata wilayah di sini adalah wilayah kekuasaannya geng The Furies. Dan The Warriors memutuskan untuk kabur dari geng The Furies. Di situ Ajax kesal karena dari tadi kita kerjaannya lari dan kabur doang dari geng The Furies. Sekali-sekali lah harusnya berantem. Akhirnya The Warriors memutuskan untuk melawan geng The Furies. Singkat cerita, mereka berhasil menang dan berhasil mengalahkan geng The Furies. Akhirnya mereka langsung memutuskan untuk balik lagi ke stasiun tadi
untuk naik kereta dan bertemu 3 anggota geng lainnya yang udah duluan pergi ke stasiun yang berada di pusat kota. Akhirnya mereka langsung pergi ke stasiun yang tadi. Di perjalanan menuju stasiun, mereka melihat ada seorang wanita cantik yang sedang duduk di pinggir taman. Dan di situ Ajax langsung tergoda dengan wanita tersebut dan ingin bermesraan dengan wanita tersebut. Nah, padahal di situ ada Swan nih, yang dimana di situ Swan menyuruh para anggotanya untuk tetap fokus bagaimana supaya kita pulang dari sini. Tetapi di situ Ajax malah ngeyel dan bilang, ya udah nanti gue nyusul kalian deh, gue pengen asik-asikan dulu nih sama si wanita ini. Oke, ya udah akhirnya Ajax langsung ditinggal sendirian sama Swan dan teman-temannya. Di saat Ajax sedang merayu wanita tersebut, tiba-tiba saja tangannya Ajax diborgol dan ternyata wanita tersebut adalah polisi yang sedang menyamar. Akhirnya Ajax pun ditangkap dan dipenjara. Lalu di lain lokasi, 3 orang yang gue bilang itu berhasil mendapatkan kereta saat memutuskan untuk berpencar. Mereka bertiga ternyata sudah sampai duluan di tempat janjian itu. Mereka ini sudah sampai ke stasiun yang berada di pusat kota dikarenakan mereka sudah sampai duluan, yang otomatis mereka ini harus nungguin anggota yang belum sampai. Karena mereka bertiga bosan, di situ mereka sempat melihat ada sekumpulan wanita cantik dan akhirnya mereka bertiga tergoda dengan rayuan wanita tersebut, yang dimana para wanita itu mengajak mereka bertiga untuk berkunjung ke rumahnya. Singkat cerita, saat mereka sampai di rumah wanita-wanita tersebut, mereka pun akhirnya berpesta di sana. Yang ternyata di sana, saat mereka bertiga sedang asik-asiknya pesta, mereka telah terbuai dengan rayuan wanita tersebut. Ternyata, kelompok wanita tersebut adalah geng wanita yang bernama Lizzies. Ternyata, geng ini siap menyerang The Warriors dan siap menangkap The Warriors. Di situ The Warriors langsung diserang sama geng Lizzies ini. Untungnya di situ mereka bertiga berhasil kabur. Yang ternyata mereka bertiga di sini baru sadar kalau dari tadi itu geng The Warriors telah menjadi buronan. Dan mereka bertiga ini juga baru sadar kalau selama ini geng The Warriors itu telah difitnah karena dituduh membunuh Cyrus, ketua geng The Reefs. Lalu di lain lokasi, di situ Swan gak sengaja melihat dan bertemu Mercy. Karena yang kita tahu Mercy tadi sedang bersama anggota geng The Warriors yang lain. Namun sayangnya anggota geng The Warriors itu meninggal terlindas kereta. Di situ Swan langsung membawa Mercy bersama mereka. Lalu tiba-tiba saja di situ ada geng yang bernama The Punk. Di situ Swan sudah menyadari bahwa ia dan teman-temannya akan dikeroyok oleh geng The Punk. Akhirnya Swan langsung menyusun strategi untuk bersembunyi dan langsung menyerang geng The Punk tersebut, yang akhirnya mereka pun berhasil mengalahkan geng The Punk tersebut dengan strategi dari Swan. Akhirnya mereka semua berhasil selamat dari situ dan segera mereka semua langsung naik kereta untuk segera pulang ke kampung halamannya. Lalu di lain lokasi, geng The Reefs, geng yang ketuanya itu terbunuh, mendapatkan bukti siapa yang telah membunuh ketuanya. Dan ternyata The Reefs percaya bukanlah The Warriors yang telah membunuh ketuanya. Akhirnya The Reefs terbuka matanya kalau selama ini mereka telah terprovokasi sama si Luther. Singkat cerita, di pagi hari, The Warriors telah sampai ke kampung halaman mereka yang berada di pesisir pantai. Namun sayangnya di situ tiba-tiba saja ada Luther bersama gengnya yang siap membunuh The Warriors. Di situ saat mereka berhadap-hadapan, Swan sempat bertanya kepada Luther, motivasi lu ngebunuh Cyrus itu apa? Dan si Luther menjawab bahwa ia membunuh Cyrus hanya untuk bersenang-senang saja. Jawabannya itu sangat nggak logis. Dan di situ Swan langsung ngajak untuk Baywan melawan Luther. Namun sayangnya di situ karena Luther adalah pengecut, langsung menodongkan pistolnya ke arah Swan. Tapi karena Swan adalah orang yang cerdik, di situ Swan langsung melemparkan pisau ke arah tangannya si Luther. Dan pistol yang ada di genggamannya si Luther terjatuh. Luther pun langsung menangis kesakitan layaknya anak kecil. Lalu akhirnya tiba-tiba saja ada geng The Reefs yang datang untuk mengadili si Luther. Dikarenakan geng The Reefs sudah geram, The Reefs langsung mengeksekusi si Luther
dan ketua pengganti geng The Riffs langsung meminta maaf kepada geng The Warriors kalau selama ini mereka itu telah salah paham, karena selama ini mereka telah terprovokasi oleh si Luther, dan diumumkan di radio bahwa ternyata pelakunya bukan geng The Warriors, melainkan pelakunya itu adalah si Luther. Lalu akhirnya Swan berpacaran dengan Mercy, dan The Warriors bisa kembali pulang ke rumahnya dengan selamat dan damai. Oke guys, segitu dulu ya alur cerita dari film The Warriors. Jika kalian ada ingin game atau film tentang Rockstar yang ingin gue bahas, kalian bisa tulis di kolom komentar. Oke, jangan lupa like dan subscribe, dan see you at the next video. Bye bye.